Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Evi Santi Pratiwi. Saya mahasiswa psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta. Hari ini dan mungkin beberapa video selanjutnya akan membahas tentang materi-materi manajemen security. Apa sih manajemen security? Nanti kita bahas bersama ya teman-teman. Jadi stay tune terus. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya akan disclaimer sedikit bahwa semua informasi materi yang saya bagikan kepada teman-teman ini adalah rangkuman dari perkuliahan manajemen security. Jadi manajemen security adalah salah satu mata kuliah wajib universitas yang dimiliki Ubara Jaya. Jadi ini juga menjadi salah satu ciri khas Ubara Jaya. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Rahman Amin, Magister Hukum. Terima kasih Bapak untuk ilmunya. Lanjut ke materi. Jadi kita akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama tentang tinjauan umum security. Jadi apa itu security atau latar belakang kenapa ada ilmu tentang security. Selanjutnya adalah dasar keilmuan security dan perkembangan security. Mungkin teman-teman mengetahui kalau security itu kan seperti orang yang menjaga keamanan gitu ya, bisa security seperti Satpam, bisa juga Polri, TNI seperti itu ya. Tapi tidak sederhana itu. Security itu lebih dalam lagi dan memang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat untuk dijadikan sebuah ilmu yang baik untuk dipelajari oleh semua orang. Latar belakangnya adalah kita tahu bahwa negara kita negara yang besar, kaya akan budaya, sumber daya alam, letaknya pun strategis, terus bentuknya juga kepulauan. Ini tentunya akan mengundang kejahatan gitu ya, yang mungkin bisa saja terjadi. Sebagai warga negara, kita memang wajib menjaga negara kita agar terjaga. Itu untuk ruang lingkup yang besar ya. Tapi bisa juga manajemen security itu diimplementasikan di kehidupan kita sendiri. Jadi kita akan lebih aware menjaga diri kita dengan cara kita ketahui manajemen security. Manajemen security di Universitas Bhayangkara ini merupakan salah satu mata kuliah ciri khas ya. Jadi tidak semua universitas memiliki mata kuliah ini gitu, karena memang Ubara universitas unggulan yang berwawasan kebangsaan berbasis security yang diharapkan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku seperti itu. Nah, kalau untuk landasan filosofi tentang security ini ada di Pancasila, sila kelima. Kita juga sebagai warga negara harus memiliki keamanan gitu, juga di pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat ini tentu cita-cita dan tujuan bangsa negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, kalau dari konstitusional kita ini memiliki kewajiban pertahanan dan keamanan negara pasal 30. Jadi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan. Jadi kita memang wajib ikut serta dalam membantu keamanan negara, walaupun yang utama dilakukan oleh TNI dan Polri. Itu tapi karena Indonesia sangat besar ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya kita hanya mengandalkan TNI dan Polri saja untuk menjaga kedaulatan negara kita. Security yang saya bilang tadi bukan sekadar orang yang menjaga, tetapi juga memiliki arti. Kalau dari bahasa Latin, security itu berarti terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Begitu juga arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan. Kalau harapannya kita mempelajari manajemen security untuk diri kita sendiri, kita bisa lebih aware terhadap kejahatan. Baik teman-teman,
Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dasar keilmuan security. Jadi tidak sekadar kita tahu makna security sebagai keamanan, tapi security juga dapat dijadikan sebuah ilmu yang dapat kita pelajari dan kita aplikasikan. Nah, manajemen security tentunya memiliki arti merencanakan tata kelola, tanggung jawab sesuai dengan rencana sistem security untuk memenuhi tujuan security. Jadi maksudnya di sini manajemen security ini selain menjadi ilmu, tentunya menjadi pengendalian atas keamanan tersebut. Jadi kalau kita belajar manajemen security, diharapkan kita juga mengetahui sistem dalam melindungi ataupun melakukan keamanan baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan, seperti itu. Nah, teori-teori manajemen security ini sangat relate ataupun berhubungan dengan teori hierarki kebutuhan manusia dari Abraham Maslow. Jadi kalau misalnya kita butuh makan, minum, itu masuk kebutuhan yang paling dasar. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu keamanan. Nah, ini fokus security ada di dalam tahapan yang kedua. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan pengamanan atau security dan fungsi kepolisian. Jadi memang dari dulu sudah ada tentang konsep keamanan gitu ya, tapi memang dikelola atau untuk dilakukan untuk pengamanan raja. Lalu di Yunani juga ada fungsi keamanannya fokus kepada raja. Kalau di Inggris awalnya itu memang seluruh orang itu saling menjaga gitu. Nah, di Amerika Serikat juga ada yang namanya detektif. Jadi kalau di luar negeri detektif itu lebih dulu gitu ya dibandingkan kepolisian. Nah, kalau di Indonesia sendiri perkembangan swakarsa di Indonesia ini sudah ada dari zaman kuno. Ini kelompoknya itu dari kerajaan Majapahit, dikenalnya Kesatuan Bayangkara. Nah, itu yang dipimpin oleh Raja Majapahit. Terus mempelajari dari banyak hal. Nah, sekarang hingga sampai ada perkembangan dari Hindia Belanda. Nah, sampailah ke organisasi kepolisian dengan sistem pemerintahan Jepang ya. Jadi dari Jepang juga ada pengaruhnya seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan atau sharing dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau saya ada yang keliru, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.